Selama kita tidak melanggar berbuat maksiat, selama kita menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, selama itu malaikat di depan dan belakangnya ada. Nah, saat itu kalau ada raja hipnotis datang, kita dihipnotis, enggak gedak. Ada santet yang dikirim, langsung malaikat itu yang menepis semua santet guna-guna telur dan sebagainya, enggak kena. Kalau ada orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, insya Allah ya, tiba-tiba rasa takut kepada dirinya muncul, hanya dengan melihat kita hilang keberaniannya untuk ingin berbuat jahat pada kita dan sebagainya. Itu bentuk penjagaan Allah. Tapi kata Rasul, ketika kamu berbuat maksiat, ketika kamu berbuat dosa, maka saat itu malaikat ini pergi. Keempat malaikat muaqibat ini pergi. Berarti penjagaan Allah cabut. Makanya jagalah aku, jagalah Allah, aku akan menjaga engkau. Kan begitu kan? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, kata Rasulullah, Allah menjagamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam beramal di bulan Ramadan. Mari kita melakukan akselerasi amal, di mana tidak cukup dengan apa yang kita lakukan buat diri kita saja, tapi kita merambah amalan kita menjangkau orang lain demi memperbanyak amalan kita. Inilah amalan-amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa, seolah-olah kita mengkloning diri kita menjadi sekian banyak, dan masing-masingnya berpuasa dan pahalanya ngalir ke kita. Itu diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan Rasulnya dengan cara berilah berbuka dan makan berbuka orang-orang yang berpuasa, serta sahurnya orang-orang yang untuk berpuasa. Saudara dan sahabat tercinta, sampai hari ini pesantren kita, para pemburu ilmu Allah dan para penghafal Al-Quran kita, para guru-guru dan dai-dainya, serta warga masyarakat yang kita bina dalam iman dan tauhid, seluruh mereka alhamdulillah untuk 1 minggu pertama bulan Ramadan ini sudah terpenuhi sahur dan berbuka mereka. Sekarang untuk hari ke-7, ke-8 dan seterusnya, kita menampung selebar-lebarnya, dibuka seluas-luasnya untuk 250 orang saudara-saudari, santriwan santriwati kita, guru-guru dan dai-dai kita, untuk sahur dan berbuka mereka. Tafadhal dari antum semua, per 1 orang insya Allah 50.000 sahur berbuka dan program dakwah di bulan Ramadan termasuk di situ. Kita membutuhkan 250 orang per 1 hari. Silakan diantarkan atau ditransfer ke Uzma Care ya, 716-7684-003 Bank Syariah Indonesia atas nama Uzma Care. Tapi ingat, tolong dilebihkan di angka belakangnya, angka 1 ya. Pokoknya kita mengirim 10 juta atau 5 juta 1, 10 juta 1. Berarti tim admin kita langsung paham bahwa ini dimaksudkan untuk membukakan puasa orang-orang yang berpuasa. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi gelora dan semangat yang tidak pernah berhenti dari kita semua merangsang dan mengejar ketertinggalan kita dalam amal. Wabil khusus bulan Ramadan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikanlah ini Ramadan terbaik, terhebat dan terbanyak pahala kita. Barakallahu fikum, ditunggu dan dinanti. Selamat menikmati pahala bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibillah Sayyidina wa habibina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Salawat dan salam kita untuk habibillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Saudara dan sahabat tercinta, Masya Allah, hari ini kita memasuki kajian hadis Al-Arba'un fi Thughuril Murabitah bi Baitil Maqdis wa Aknaf Baitil Maqdis yang ke-29. Dan poin dari 21 sampai poin ke-30 hadisnya, maksudnya khusus tentang karakteristik akhlak mental yang wajib dimiliki oleh orang yang berniat untuk berada di garda terdepan, atau untuk orang-orang yang ingin berjuang, orang-orang yang ingin ikut memerdekakan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Akhlak yang berikut ini sebenarnya akhlak seluruh muslim seharusnya, tetapi bagi orang yang ingin lebih terpilih oleh Allah SWT untuk diprioritaskan oleh Allah buat berjuang ke negeri Palestina atau ke Baitul Maqdis, atau untuk para pejuang-pejuang lainnya ya, ini lebih prioritas. Padahal hadis ini berlaku untuk seluruh muslim. Bahkan wajib dimiliki akidah ini oleh seluruh muslim. Ini terkait dengan masalah trust ya, kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Jadi tema hadis kita sekarang adalah thiqatul murabiti billahi ta'ala fahuwa an-nafi'u ad-dar. Apa artinya? Tingkat
trust, tingkat kepercayaan seorang yang sedang murabit di jalan Allah, ribat. Tingkat kepercayaan orang yang sedang jihad di jalan Allah, tingkat ketergantungan orang dan keyakinan orang kepada Allah terkait dengan Allah itu adalah an-nafi' ad-dar. Yang bisa memberi manfaat hanyalah Allah, dan yang bisa mendatangkan, memberikan mudarat hanyalah Allah. Selain Allah enggak ada. Kepercayaan dan keyakinan semacam ini wajib dimiliki oleh seorang mujahid. Harus dimiliki oleh seorang murabit. Harus dimiliki oleh seorang pejuang. Ya? Oleh seorang mukmin muslim yang hak. Dia wajib memiliki trust kepada Allah. Bahawa tidak ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat. Tidak ada selain Allah yang bisa mendatangkan mudarat. Okey, mari kita baca hadisnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah ridha kepada mereka berdua, ia berkata, Kuntu khalfa Rasulillah SAW yauman. Aku pernah di belakang Rasul SAW suatu hari. Jadi Nabi sedang bawa kenderaan, ditungganginya, di belakangnya ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih remaja. Faqala, Nabi memberikan nasihat kepadaku, dan Ibnu Abbas enggak pernah lupa dengan nasihat ini. Jadi saudaraku, dalam kitab Mendidik Anak Bersama Nabi SAW, yang ditulis oleh Syekh Suwaid, ya, coba nanti dicari kitabnya, Mendidik Anak Bersama Nabi. Salah satu cara Nabi mendidik anak, mendidik generasi adalah dibawa jalan-jalan. Ketika sedang jalan-jalan, berikan, dimasukkan rasa, dimasukkan pemahaman, dimasukkan pengertian. Itu salah satu cara membuat ilmu yang diajarkan, apa yang mereka lihat, yang disampaikan itu membekas, ya, membekas dalam dada, dalam hati, dalam ingatan, dan dalam karakter anak-anak yang kita ajak jalan-jalan. Okey, baik, berikutnya, ya ghulam, wahai anak, kata Rasulullah SAW, inni u'allimuka kalimatin. Aku ingin mengajarkan kepada engkau, ingin memberikan ilmu kepada engkau, kalimatin, beberapa kalimat berikut ini. Kalimat pertama, ihfazillaha yahfazka. Kalimat kedua, ihfazillaha tajidhu tujahak. Kalimat ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Yang kalimat keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan yang kelima, wa'lam annal ummata law ijtama'an ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa law ijtama'u ala ay yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Jadi ada 5 kalimat diajarkan Nabi SAW. Mari kita uraikan, ya, satu-satu. Satu, ihfazillah yahfazka. Peliharalah oleh engkau Allah, maka Allah pasti memeliharamu. Apa maksudnya memelihara Allah? Apa kita kayak melihara burung, melihara ikan, melihara kucing, begitu? Tidaklah. Yang dimaksud dengan ihfazillah di sini oleh para ulama ahli hadis adalah peliharalah perintah-perintah Allah, peliharalah larangan Allah. Apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Itu yang dimaksud dengan pelihara. Apa yang dilarang oleh Allah, jangan kerjakan. Itu yang dimaksud dengan memelihara Allah itu, ya. Allah instruksikan dalam Al-Quran begini, ya, dalam hadis ada seperti ini. Kita jalankan. Itu namanya memelihara Allah. Apa yang Allah titipkan dipelihara. Apa yang Allah perintahkan dipelihara, ya, dilaksanakan dengan baik. Apa yang dilarang oleh Allah, maka kita tinggalkan. Yahfazka, Allah pasti menjagamu. Terjaga kita dari celaka atau dicelakai, terjaga kita dari kesengsaraan atau menderita, terjaga kita dari segala apapun yang berbahaya dan mudarat. Dan ada musuh abadi kita dan mereka tidak bisa kita lihat, yaitu bangsa jin, yang mereka adalah setan. Dan setan itu musuh buyutan kita. Mereka ingin mencelakakan kita siang malam dengan apapun caranya. Celaka iman kita, celaka fisik kita, celaka harta kita, celaka hidup kita, tidak bahagia kita. Dia ingin. Nah, selama kita memelihara Allah dalam artian yang kami uraikan tadi, selama itu setan tidak punya peluang untuk menyakiti kita. Kenapa? Allah menjaga kita, Allah melihara kita. Coba nih, maaf saudaraku, ketika kita berzina, na'udzubillah, ya, kita berzina, kita selingkuhi istri orang, cepat atau lambat suaminya pasti tahu, ya. Cepat atau lambat, ya, kita pasti akan bocor, ketahuan. Nah, otomatis suaminya akan balas dendam kepada kita, akan melaporkan kita dan sebagainya, atau ketahuan oleh warga masyarakat, kita diadili massal dan sebagainya, bawa belur, patah-patah dan sebagainya. Maka itu bentuk Allah tidak lagi memelihara kita, karena kita tidak memelihara apa yang Allah instruksikan. Allah instruksikan jangan berzina, ya. Kalau kamu ada kebutuhan ke istri kamu, ya, begitu ada ajarannya. Jalankan ajaran Allah, ya, ada perintah laksanakan. Jalankan ajaran Allah, di mana ada larangan tinggalkan. Allah akan menjaga kita, ya, menjaga kita. Begitupun setan-setan bangsa jin yang tidak nampak, mereka ingin berniat buruk, melakukan yang buruk, ingin menyihir kita, menyantet kita dan sebagainya, tapi nggak kena-kena. Itu bentuk Allah menjaga kita.
Ya maaf nih saudaraku, kami bukan untuk bertepuk dada, tetapi rasanya amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di Payakumbuh ini, ketika saya mengisi di gedung majelis ilmu di kota Payakumbuh, jadi ada mantan orang yang suka bolak-balik ke dukun, ya. Dia sudah tobat dan ikut di pengajian kita. Ibu-ibu ya, ibu-ibu. Lalu dia bercerita, "Buya, sebenarnya saya dulu begini Bu ya aktivitas saya. Ternyata ini orang punya keyakinan pada dukun, dari dukun ke dukun, dukun ke dukun ya, tukang yang melakukan yang tak baik-baik lah bersama dukun. Hadirin yang kami cintai, apa katanya? Dukun anu, dukun anu, dukun anu. Mereka berkata pada kami, Buya Zulkifli itu entah yang pakai itu. Nah, maksudnya Al-Fakir ya, Buya Zulkifli entah apa yang dia pakai. Kami sudah berbagai macam cara untuk menghancurkannya. Kami kirim ke berbagai macam cara, tapi tak satu pun tembus ya. Tak satu pun tembus. Tak satu pun yang bisa mengenai baik Al-Fakir Zulkifli Muhammad Ali ataupun keluarga. Pertanyaannya kok bisa? Ini. Jagalah jagalah Allah, Allah menjagamu. Faham ya sampai di sini apa yang dimaksud? Jagalah Allah, Allah menjagamu. Apa perintah Allah laksanakan dengan baik, jaga, jangan sampai ditelantarkan. Solat 5 waktu jaga, jangan sampai dilalaikan ya. Disuruh oleh Allah SWT, diamanahkan oleh Allah begini, laksanakan. Dilarang oleh Allah, tinggalkan. Allah pasti menjagamu. Memang pernah kami mimpi, bahkan istri juga mimpi dengan hal yang sama. Seolah-olah kami dalam mimpi itu melihat rumah kami dikepung oleh ular yang sangat banyak. Dari berbagai penjuru itu ular semua menuju ke arah rumah kami. Tapi ular itu seperti terhalang ya, tak bisa lagi masuk ke halaman rumah ya. Seperti di pagar itu hanya sampai pagar saja. Ini pertanyaan lagi, kenapa kok bisa begitu? Sekali lagi kami yakin ini hadisnya di mana Allah menjaga kita ya. Dari arah yang kita tidak menyangka, dari arah yang kita tidak menyadari. Bisa jadi saat kita masuk, kita keluar rumah, kita baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Berarti kan kita jaga adab keluar rumah tuh. Kita jaga sesuai dengan perintah dalam hadis ini, jagalah Allah, kita jaga. Ini ajaran Allah, laksanakan. Ternyata di depan itu ada yang sudah meletakkan sihir di bawah tanah, di mana kalau kita melangkahinya kita kena, ya. Saat kita sudah baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, kita langkahi sihir yang ada di bawah tanah itu, kita tidak kena. Ini bentuk Allah menjaga ya. Yang macam ini banyak saudaraku. Banyak contoh-contoh seperti ini. Oke? Ihfazillah yahfazka. Percayalah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Apalagi dalam Al-Qur'an Allah sudah mengumumkan walahum muaqibat. Allah itu punya malaikat-malaikat muaqibat namanya. Muaqibat ini yang ditugaskan untuk ketika seorang hamba keluar dari rumah, ada malaikat yang mendampingi. 2 di depan, 2 di belakang, kita di tengah jalan. Kita jalan, tapi orang-orang nggak nampak. Kita sendiri juga nggak nampak. Ada 2 malaikat, ada 2 malaikat di belakang. Ya, 2 di depan, 2 di belakang. Ngapain? Menjaga kita. Muaqibat. Selama kita tidak melanggar berbuat maksiat, selama kita menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, selama itu malaikat di depan dan belakangnya ada. Nah, saat itu kalau ada raja hipnotis datang, kita dihipnotis, nggak gedak. Ada santet yang dikirim, langsung malaikat itu yang menepis semua santet guna-guna, teluh dan sebagainya. Nggak kena. Kalau ada orang-orang ingin berbuat jahat kepada kita, insya Allah ya, tiba-tiba rasa takut kepada dirinya muncul, hanya dengan melihat kita hilang keberaniannya untuk ingin berbuat jahat pada kita dan sebagainya. Itu bentuk penjagaan Allah. Tapi kata Rasul, ketika kamu berbuat maksiat, ketika kamu berbuat dosa, maka saat itu malaikat ini pergi. Keempat malaikat muaqibat ini pergi. Berarti penjagaan Allah cabut. Makanya jagalah Allah, aku akan menjaga engkau. Kan begitu kan? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, kata Rasulullah, Allah menjagamu. Dengan cara yang seperti kami uraikan tadi. Semoga ini mudah dipahami. Maka yakinlah saudaraku, selama kita bersama Allah, ya, selama itu tidak ada satupun yang bisa menimbulkan apapun mara bahaya kepada kita. Lanjut. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Ini apa lagi nih? Jagalah olehmu akan Allah, engkau akan dapat Allah ada di depanmu. Ya, jagalah keyakinanmu, itu maksudnya. Jagalah keyakinanmu bahwa Allah ada di depanmu. Allah pasti menolongmu. Allah pasti mendampingimu. Allah pasti tidak akan meninggalkanmu. Yakinlah dengan itu. Tajidhu tujahak. Engkau akan dapatkan Allah di depanmu. Baik saudara tercinta. Al-Fakir Zulkifli Muhammad Ali punya pengalaman hidup ketika masih di pondok pesantren dulu. Dah tahun 2 ya, menjelang terakhir di Kuliatul Ulum Al-Islamiyah. Baru kami selesai memberikan ceramah tabligh akbar jam-jam 10 lewat seperempat atau jam 10 lewat 20, kami lewat pasar yang udah mulai sepi.
Ternyata situ ada beberapa anak muda mabuk, ya. Singkatnya kami dikepung, ya, dikepung oleh anak-anak muda mabuk ini. Makin lama makin banyak jumlah mereka. Orang-orang takut untuk mendekati kami, ya. Di samping pasarnya sudah sepi juga malam hari itu di Kota Padang Panjang. Tiba-tiba kami disudutkan ke dinding toko, lalu mulai ada yang menancapkan pisau ke kiri ke kanan, ya. Pintu kan masih pintu kayu waktu itu tuh. Kalau kami nggak salah itu tahun 1991, ya. Ya, 1991. Ini kejadian yang unik, ya. Saudaraku sudah menendang ke sana, tapi nggak ada satupun yang menyakiti fisik. Sementara kami saat itu, Al-Faqih Zulkifli Muhammad Ali tetap berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ya. Hanya ingat dengan Allah itu. Hanya tahu Allah pasti tidak akan membiarkan aku sendirian. Kalau nggak salah itu ada jumlahnya 35 atau 36 orang lah, banyak. Dan mereka bawa-bawa arak, bawa-bawa tuak, bawa-bawa minuman setengah mabuk semua. Mereka ingin mencelakai kita, ya. Kubunuh kau, macam-macam lah bahasanya. Saudara tercinta, sekali lagi saya katakan, saat itu juga mereka langsung berubah entah apa yang mereka lihat. Ya, akhirnya seluruh mereka meminta agar melupakan kejadian malam ini, agar mereka kita mau memaafkan mereka. Mereka berjabat tangan, memperkenalkan namanya sesuatu, dan mereka berjanji akan berbuat baik kepada kita. Ya, saat itu kami bingung, ada apa ini terjadi? Ya, ternyata di hadis ini terbongkar sebuah rahasia besar. Kalau engkau mengingat ada Allah bersamamu, engkau minta tolong kepada Allah, Allah pasti tolong. Tajidhu tujahak, engkau akan dapati Allah dari depanmu. Terakhir, kisah yang juga menyentuh di Libya ketika kami masih ada di Tripoli. Saat saya berjalan seorang diri, tidak ada kendaraan, ya, kiri kanan, sebelah kiri adalah hutan. Jalan panjang, ya, hanya satu mobil bisa melewatinya. Jalan panjang, sebelah kanan itu kebun. Tiba-tiba 3 ekor anjing besar anjingnya, ya, mengejar dengan gila, ya, kecepatan full. Saya menghadap ke arah anjing sepenuh badan, karena kalau saya lari, mereka tambah semangat. Dan saya pasti akan mereka celakai. Jadi cara yang terbaik apa? Tunggu mereka, ke tangan kanan, tangan kiri memegang batu. Bagaimanapun saya bertekad, sehabis-habis main, saya akan lawan walaupun hanya mencelakai satu anjing, ya. Tapi yang jelas saya tidak akan menyerah. Tapi saya menghadirkan di hati saya dan di lisan saya Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Saya baca 3 kali, saya minta, ya Allah, jangan tinggalkan hamba, tolong hamba. Maka hadis ini jadi kenyataan. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah olehmu Allah, artinya yakinilah engkau bahwa Allah tidak meninggalkanmu, Allah pasti bersamamu, Allah pasti menolongmu. Tajidhu tujahak, engkau akan dapati Allah di depanmu. Saat 3 ekor anjing itu sudah jarak 3 meter lagi di depan kami, saya hanya sendiri, ya. Saat 3 meter anjing itu dari kecepatan yang gila-gilaan langsung berhenti. Dan anjing itu kami tatap, ya, dengan segala kesiapan, ya. Saya tatap anjing ini, kemudian ketiga ekor anjing ini langsung memutar arah, ya, lari sekencang apa dia datang tadi, sekencang itu lari lagi. Entah apa yang dilihat oleh 3 ekor anjing ini, tapi kami yakin tajidhu tujahaka. Di sini, jagalah olehmu akan Allah, maka engkau akan dapati Allah ada di depanmu. Ya, artinya Allah pasti menolongmu, Allah pasti menyelamatkanmu, Allah pasti akan memeliharamu. Saudara dan sahabat tercinta, tidak ada yang lebih aman hidup ini kecuali kalau kita merasa Allah tidak meninggalkan kita, Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia pasti membersamai kamu di mana saja kamu berada. Jadi seorang pejuang, seorang petempur, seorang yang ada di medan jihad, seorang murabit yang melakukan ribat, seorang dai, seorang yang sedang berada fi sabilillah harus punya mental begini, ya. Mental di mana kesehariannya dia sangat merawat syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadahnya dan tidak bermaksiat, kemudian juga dia memiliki trust yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan ini di pertemuan sesi kedua dari hadis yang ke-29 ini, karena hadis ini sangat dalam makna akidahnya, ya, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.